Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita. Shalom, kembali berjumpa dalam program pembekalan karakter yang kita namakan program Faith Minutes Live. Dan hari ini tayangan hari Kamis 9 November 2023 kembali hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Dan sekarang kita sudah sampai kepada pembahasan serial ke-7 dari total serial yang kita bahas ini yang sudah berjalan dari sekitar hampir 2 bulan yang lalu, di mana kita membahas dari September lalu dengan judul 10 kebiasaan yang harus dimiliki di tahun 2024. Walaupun kita sekarang belum masuk tahun 2024, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sudah mulai dibimbing untuk menyiapkan diri kita, mempersiapkan karakter kita menuju tahun restorasi di 2024. Maka tahun komitmen maksud saya, 2023 ini menjadi tema tahun restorasi, maka kita mesti merestorasi diri kita menuju kepada tahun depan dengan tahun komitmen. Maka dalam menyiapkan diri kita untuk memiliki dan menjalani tahun komitmen itu, maka ada 10 kebiasaan yang harus dimiliki di tahun 2024. Dan saat ini sudah sampai kepada seri ke-7. Apabila ada Bapak Ibu Saudara-saudari yang ketinggalan dari serial pembahasan 1 sampai ke-6 kemarin, Bapak Ibu Saudara-saudari boleh cari rekamannya, ada di YouTube dan juga di Facebook GBI Mawar Saron. Dan juga dalam akun Instagram kita hadir di akun Faith Minutes. Bapak Ibu bisa cari di sana dan Bapak Ibu bisa mengikuti serial-serial sebelumnya. Puji Tuhan, hari ini kita sudah sampai kepada serial yang ke-7, yaitu kebiasaan ke-7 yang harus kita miliki di tahun 2024, yaitu adalah kebiasaan melihat ke tangan. Apa maksudnya dari kebiasaan melihat ke tangan? Ini hanyalah sebuah ungkapan saja, sebuah perumpamaan di mana kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena biasanya tangan itu menjadi gambaran atas apa yang kita miliki sebagai kepemilikan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, alasan yang ke-7, cara ke-7 atau karakter yang ke-7, kebiasaan ke-7 yang harus kita miliki adalah kita mesti bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Maka itu ada 3 alasan mengapa di tahun 2024 kita harus memiliki kebiasaan melihat ke tangan kita. Artinya kita mesti memiliki 3 alasan ini kenapa kita mesti bersyukur atas apa yang kita miliki. Yang pertama adalah kebiasaan melihat ke tangan untuk mengenali potensi diri. Jadi apa yang kita miliki ini yang saya mau bahas dalam pertemuan ini bukan sekedar apa yang kita miliki dalam harta kekayaan, tetapi sebetulnya kita lihat lebih dalam lagi ke dalam diri kita sebagai sebuah pribadi yang Tuhan ciptakan. Maka setiap kita semua yang diciptakan Tuhan pasti memiliki potensi yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kembangkan. Seperti dalam kata-kata saya, kalimat-kalimat saya dalam khotbah di ibadah minggu, dan juga dalam pembekalan karakter Faith Minutes Live dalam tahun-tahun sebelumnya, bahwa Tuhan menciptakan kita minimal pasti dengan satu potensi talenta yang Tuhan berikan. Pasti semua orang memiliki potensi atau talenta. Maka itu tinggal kita bertugas untuk menemukannya dan mengembangkannya. Maka dari satu talenta tadi bisa berkembang menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 6, dan seterusnya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melihat ke tangan ini sangat baik karena akan mengenali potensi diri kita. Mengenali potensi diri ini juga berguna untuk menapaki perjalanan menuju kepada keberhasilan. Karena setiap kita, laki-laki maupun perempuan, kita ditugaskan oleh Tuhan mengembangkan potensi kita untuk mencapai keberhasilan demi keberhasilan. Maka itu kita perlu melihat apa yang Tuhan berikan di tangan kita ini, yaitu potensi diri kita. Karena saya sangat yakin semua manusia diciptakan dengan potensi dan kemampuan untuk mengembangkan potensi itu. Maka itu kita bukan hanya sekedar perlu melihat apa yang kita bahas dari sebelum-sebelumnya, contoh melihat ke dalam, melihat keluar, melihat ke samping, melihat ke belakang, melihat ke atas, melihat ke bawah. Itulah 6 serial sebelumnya. Dan hari ini seri ke-7 berbicara tentang kebiasaan melihat ke tangan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu siapkan diri kita untuk mengenali potensi diri kita. Maka itu kita berdoa supaya di dalam bulan November ini sampai Desember Bapak Ibu Saudara-saudari bisa menemukan potensi yang Tuhan percayakan kepada kita. Kemudian yang kedua, kebiasaan melihat ke tangan juga adalah untuk mengenali kapasitas diri kita. Ada perbedaan di poin pertama tadi, mengenali potensi, artinya itu kita melihat apa yang Tuhan berikan sebagai sebuah kapasitas kemampuan. Nah, kita juga bisa ukur kapasitas kemampuan kita itu seberapa besar dan seberapa kecil. Makanya kita perlu melihat ke tangan kita untuk mengetahui kapasitas diri, sehingga kita akan berguna untuk mengembangkan keberhasilan kita demi keberhasilan selanjutnya dan seterusnya. Maka itu potensi diri ini akan membantu manusia untuk berhasil, kapasitas diri berguna untuk mempertahankan keberhasilannya. Jadi saya sebutkan saja contoh, misalnya saya pergunakan ilustrasi mesin kendaraan.
Mesin kendaraan itu adalah sebuah potensi. Tetapi ukuran besarnya, cc, kapasitasnya, itu adalah kemampuan dalam menjalankan potensi itu. Dan ini ada sebuah perbedaan sedikit lah yang perlu Bapak Ibu Saudara-saudari pahami supaya kita bisa mengenali apa sih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kemudian seberapa kuat dan seberapa besar kita bisa menggunakan karunia itu. Dan itu penting supaya kita bisa mengetahui keduanya sehingga ini akan membantu kita untuk bisa berhasil. Contoh, saya misalnya dari kapasitas yang Tuhan berikan kepada saya, sebetulnya saya ini bukan seorang yang pada awalnya suka bicara di depan umum, suka bisa bicara di depan orang, pasti saya akan gugup. Ketika saya gugup, maka saya akan gagap. Nah, ketika saya merasa bahwa Tuhan memanggil saya menjadi pendeta dan saya mulai mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan, maka seperti yang saya ceritakan dalam khotbah-khotbah, saya mulai merintis, membiasakan diri. Akhirnya dari apa yang awalnya saya tidak punya kapasitas, kemampuan, potensi untuk berbicara depan umum, ternyata saya bisa kembangkan. Dan saya melihat bagaimana potensi itu makin lama makin berkembang, kapasitas saya pun juga makin lama makin berkembang. Dan kabar baiknya adalah Bapak Ibu Saudara-saudari juga bisa mengalami hal yang sama. Kalau Tuhan telah menolong saya, menemukan potensi saya, bahkan menemukan potensi baru, dan dengan kapasitas itu saya bisa kembangkan, saya yakin dan percaya Tuhan juga pasti akan menolong kita semuanya. Puji Tuhan. Maka itu kita perlu melihat kebiasaan ke tangan kita untuk kita mengenali kapasitas diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari juga yang ketiga alasannya adalah kebiasaan melihat ke tangan adalah untuk mengenali harga diri kita. Nah, ini menjadi juga masalah dalam hidup banyak orang, apalagi kita sebagai orang-orang muda misalnya, kita seringkali menilai harga diri kita dari penilaian orang-orang. Sehingga seringkali kita merasa harga diri kita itu menjadi rendah karena mungkin kita tidak menggunakan handphone merek tertentu, kita mungkin tidak menggunakan kendaraan tertentu, gaya berpakaian kita mungkin tidak punya merek tertentu, misalnya juga lokasi rumah kita, keluarga kita dalam level ekonomi tertentu. Maka ini seringkali menjadi sebuah standar tentang harga diri seorang manusia. Nah, maka itu kita perlu juga melihat tangan kita dengan kata lain, kita mengenali diri kita sendiri, apa yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita, supaya kita mengenali diri kita sendiri. Bapak Ibu, Saudara-saudari, karena penting untuk mengenali harga diri kita agar kita tidak rendah diri. Saya sebetulnya juga bersaksi atau berbicara tentang diri saya sendiri, di mana pada awal mulanya harga diri saya juga begitu rendah. Saya merasa minder karena saya anak pendeta. Anak pendeta itu tidak boleh ini, tidak boleh itu, sehingga saya menjadi rendah diri, minder. Lalu kemudian saya juga ketika mulai bergaul lebih dengan banyak orang lagi, saya mulai membandingkan apa yang saya miliki dengan orang lain, lalu saya melihat bahwa barang saya tidak sebagus barang orang lain, saya merasa rendah diri, dan selama itu saya hidup dengan penderitaan dalam batin saya, karena saya selalu menilai harga diri saya dengan apa yang saya miliki. Tetapi sebetulnya sekarang lama-lama saya mulai menyadari bahwa harga diri saya tidak ditentukan dengan apa yang ada menempel dalam diri saya, tetapi apa yang ada yang Tuhan berikan di dalam hati saya. Saya percaya saya sudah terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu menjadi harga diri saya. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, khususnya kita anak muda, kita mesti juga mengenali apa yang ada di tangan kita, yaitu poin ketiga ini adalah mengenali harga diri kita. Walaupun kita menggunakan pakaian yang biasa saja, tapi harga diri kita sesungguhnya tidak ditentukan oleh pakaian itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga bisa mengatakan bahwa sebetulnya orang-orang lain pun juga tidak terlalu peduli dengan apa yang kita miliki kok. Tapi apa yang kita tunjukkan dari karakter kita itu yang akan lebih dikenang oleh orang lain. Jadi daripada kita sibuk memikirkan harga diri kita dengan apa yang ada di dalam diri kita ini, apa yang menempel dalam diri kita, tapi kita lebih penting kedepankan karakter kita. Dan saya melihat juga bahwa mengenali harga diri ini juga penting agar kita tidak lupa diri. Jadi di poin yang ketiga ini, kebiasaan melihat ke tangan adalah untuk mengenali harga diri kita. Ada dua kutub, ada dua hal yang bisa berbeda. Yang pertama adalah mengenali harga diri kita agar kita tidak rendah diri. Kita tahu kita bukan siapa-siapa dan tanpa Kristus kita tidak bisa menjadi apa-apa. Maka itu kita mesti tahu juga, itu poin yang kedua, bahwa kita jangan lupa diri karena kita tahu harga diri kita. Yang pertama, sekali lagi saya ulangi, kita perlu mengetahui harga diri kita agar kita tidak rendah diri. Karena kita tahu bahwa Tuhan telah ciptakan kita begitu hebat, diciptakan seperti gambaran rupa Allah. Walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, tetapi tetap kita punya potensi untuk bertobat. Kita bisa segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Dengan percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita ditebus lunas di atas kayu salib, itulah harga diri kita.
Kemudian kita juga mesti mengetahui apabila nanti Tuhan membuat kita berhasil, sehingga apa yang ada dalam potensi diri kita dan kapasitas kita pergunakan dengan maksimal dan kita menjadi orang hebat, kita juga mesti selalu ingat melihat ke tangan kita, supaya kita bisa juga tidak lupa diri. Semakin kita sukses, maka potensi kita lupa diri itu akan terbuka lebih lebar lagi. Maka itu kita mesti jaga diri kita, mawas diri, untuk seperti kata pepatah, menjadi kacang yang tidak lupa kulit. Maka itu ini adalah penting, kenapa kita perlu melihat ke tangan kita. Jadi puji Tuhan, saya rasa itu saja yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Biarlah apa yang sudah dibagikan ini boleh semakin memotivasi kita untuk kita semakin maju di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan YouTube, silakan boleh subscribe akun YouTube GBI Mawar Saron TV. Dan Bapak Ibu yang menggunakan Facebook, Bapak Ibu juga boleh follow dan like Facebook page GBI Mawar Saron. Dan Bapak Ibu yang menggunakan Instagram boleh follow akun Instagram Faith Minutes dan juga GBI Mawar Saron. Untuk platform Instagram, tayangan tengah minggu ini kita hadirkan dalam akun Faith Minutes. Dan kabar baiknya, podcast sudah tersedia dalam bentuk audio, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin dalam perjalanan ingin hanya mendengar audio saja, Bapak Ibu juga bisa dengarkan podcast dengan nama Faith Minutes Live. Ada nama saya juga, Yohanes Nahuai, dan juga program studi Alkitab pun juga sudah hadir dalam bentuk podcast. Jadi puji Tuhan, terima kasih. Saya mau menyapa para pendengar podcast saya yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, yang ada di Afrika. Saya mau sampaikan salam. Saya mendapatkan data bahwa ada yang mendengarkan saya dari Afrika, ada yang mendengarkan juga dari Eropa, bahkan dari Amerika. Salam buat kita semuanya. Dan terima kasih buat tentunya yang ada di Indonesia dan di negara-negara tetangga lainnya yang juga mendengarkannya. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, di layar ada QR Code yang diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari bisa memberikan dukungan secara finansial bagi program ini, sehingga kita bisa memaintain, menjaga, memelihara alat-alat yang digunakan, dan sekaligus kita bisa kembangkan terus untuk menolong kita semakin dekat dengan Tuhan. Baik, puji Tuhan, saya tutup pertemuan kita di dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk pertemuan yang baik ini dalam minggu di bulan November ini. Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mengikuti pembahasan ini dan bantu kami untuk kami bisa melihat ke tangan kami. Artinya kami bisa belajar, mencari, menemukan potensi yang Tuhan berikan dalam diri kami. Dan ketika kami juga menemukan potensi itu, kami juga belajar untuk menemukan seberapa kapasitas kami yang bisa kami pergunakan untuk mengembangkan potensi kami. Dan Tuhan tolong memberkati kapasitas kami. Bahkan kami juga berdoa supaya kebiasaan ketiga, melihat ke tangan adalah untuk kami mengetahui harga diri kami, dan Tuhan tolong bagi setiap kami yang rendah diri, kami merasa minder, kami berdoa biar Tuhan berikan pengharapan dan kekuatan bahwa kami dinilai oleh Tuhan dan bukan oleh sesama kami. Dan kami juga berdoa bagi kami yang sudah berhasil, biar kami tidak lupa diri. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati kami yang punya pergumulan hidup, dan Tuhan tolong sembuhkan bagi kami yang sakit. Kami bersyukur untuk GBI Mawar Saron Jakarta yang mempunyai banyak program yang menolong dan memberkati kami. Dan kami doakan tentu bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami tutup pertemuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Kita akan semakin diperlengkapi sesudah kita melihat apa yang ada di tangan. Dan Kamis depan kita akan lihat pembahasan untuk melihat ke kaki. Dan ini satu pembahasan yang akan menarik juga. Apa yang dimaksudkan dengan pembahasan untuk selalu melihat ke kaki? Tunggu tanggalnya, kita akan kembali hadir kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Baik, puji Tuhan, saya Pendeta Yohanes Nahuai undur diri dari pertemuan kita dalam episode minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.